Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kami merindu akan Engkau Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan kami. Kau satu-satunya keinginan hati kami ya Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Yesus. Tiada yang lain selain nama Yesus. Kepadanya kami bersandar selama-lamanya. Kepadanya kami berharap selama-lamanya. Haleluya. Engkau yang mengerti hati kami, Kau yang mengasihi kami tanpa batas ya Tuhan. Oh, Kau tak berharap apapun dari kami, kasih-Mu benar Tuhan. Engkau hadir selamanya, Yesus. Kau yang layak dipujian, hormat pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan hati ku persembahkan. Sadar
Bersama
Tuhan lebih lagi, amin. Karena Dia itu penebus kita. Kita tahu bahwa tiada satu pun yang dapat memisahkan kita dari Dia. Kita menyanyikan Dia penebusku. Ku yakin
menebus kita, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan menerima karya penebusan itu. Amin. Kita nyanyikan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. sama-sama, Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Lebih kencang lagi dong, sekali lagi. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Terima kasih Yesus.
kedahsyatanmu kami aman. Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Percaya kepada Tuhan dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya Katakan dengan segenap hatimu, ku tak akan menyerah. Sebab dia menjadi sumber kekuatan kita, sehingga kita berjalan semakin hari semakin kuat. Dan bahkan kita tahu rancangannya ada rancangan yang penuh damai sejahtera. Dia akan
akan menjadikanmu kepala, terus naik bersama Tuhan. Kita pasti bisa melakukan segalanya untuk kemuliaan nama-Nya. Kita akan menyerah, karena Tuhan yang berikan kami kemampuan, maka kami akan terus maju. Semakin hari semakin menyenangkan hatimu. Ya bahasa syara penuhi anak-anakmu dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami semua. Kami dapat mengerti, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara dan tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Langsung saja kita buka kitab di Kejadian ya, pasal 41 ayat 37 sampai dengan 43. Kalian dapat katakan amin. Boleh kita baca bersama-sama ayat yang 37. Nanti akan dibacakan oleh sisi kanan, 38 sisi kiri. Oke, yang sebelah kanan dua-dua ya. Usul tersebut adalah baik di mata Firaun dan di mata semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan yang seperti ini? Seseorang yang padanya ada roh Elohim. Dan Firaun berkata kepada Yusuf, oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku, dan kepada perkataan mulutmu segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada takhta inilah aku lebih besar daripadamu. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir. Maka Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya ke jari Yusuf, dan dia memakaikan pakaian dari lenan halus kepadanya dan menggantungkan kalung emas pada lehernya. Dan dia membuatnya berkendaraan kereta miliknya yang kedua, dan orang berseru di hadapannya, hormat, dan memberikan kepadanya kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya. Saudara kasih Yesus, beberapa minggu lalu kita bicara mengenai Abraham menjadi Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub, lalu Ucup. Nah, saudara kasih Yesus, coba apa yang membuat Yusuf ini berbeda? Ketika dia di rumah Potifar, dia difitnah sama tante Poti, ya, seakan-akan dia mau memperkosa tante Potifar. Di keluarganya dia dimusuhi oleh keluarganya, bahkan dibuang di sumur, lalu diambil, lalu dijual menjadi budak. Apakah Yusuf menyerah? Tidak. Dia terus berjalan. Dia terus melangkah sesuatu yang pasti, meski belum terlihat tetapi sudah pasti, karena dia tahu siapa menyertainya. Di rumah Potifar, karena dia difitnah, akhirnya ditangkaplah dia di dalam penjara.
Para pejabat-pejabat istana punya penjara khusus, rumah tahanan khusus. Nah Yusuf dibuang ke situ, masuk penjara lagi. Kalau di kawan-kawan kita masuk penjara karena narkoba ya biarin aja ya kan. Apalagi kita busuk penjara karena kejahatan itu bukan sesuatu yang benar. Ini dia tidak melakukan kejahatan. Tidak ada KUHP yang dilanggarnya kalau di Indonesia kan. Tetapi karena difitnah, dia ingin melakukan sebuah pelecehan terhadap salah satu istri pejabat, masuk rumah tahanan. Di situ pun kepala tahanannya sayang sama dia dan bisa mengartikan mimpi juru roti dan juru minum. Nanti setelah ketika Firaun akan berulang tahun, kau akan ditinggikannya, tapi kau akan dipancung ataupun digantung. Juru roti, juru minum kau akan dikembalikan ke posisimu. Tafsiran mimpi Yusuf benar terjadi. Juru minum kembali pada posisinya, juru roti digantung. Tetapi 2 tahun berlalu, Yusuf dilupakan nama juru minum ini. Akhirnya Firaun bermimpi. Ada 7 lembu yang gemuk ditelan oleh 7 lembu yang kurus. Ada 7 bulir yang gandum yang gemuk ditelan sama 7 bulir gandum yang kurus. Dia gelisah. Ali nujum dipanggilnya, ali sihir dipanggilnya, sampai ali silat lidah juga jangan-jangan dipanggil ya kan. Tapi tidak ada satupun yang bisa menafsir mimpi Firaun. Tapi pria ini lagi dipakai Tuhan untuk menafsir mimpi Firaun. Tuanku, akan terjadi 7 tahun kelimpahan panen gandum di Mesir ini, dan akan terjadi 7 tahun musim kekeringan. Ambillah orang yang bijaksana. Bayangkan, Firaun seorang pemimpin penguasa di Mesir. Orang-orang yang dipercaya semua mulai ahli sihir, ahli nujum sampai ahli silat lidah tidak dapat mengartikan mimpinya. Ini anak muda yang satu ini umur 30 tahun, kok bisa mengartikan mimpinya? Bahkan orang semua percaya kepadanya. Bahkan Firaun percaya. Userahkan jabatan ini ke dalam tanganmu, engkau akan menjadi ahli ya untuk mengatur semuanya. Percaya? Bagaimana Firaun bisa percaya pada satu pemuda ini? Pemuda ini menafsirkan mimpi dan memberi solusinya. Selama 7 tahun kelimpahan gandum, kita harus menyimpannya untuk menghadapi 7 tahun masa paceklik. Masuk akal. Firaun menerima semua nasihat itu. Kenapa? Coba baca ayat yang ke-38. Lihat. Yuk, sekali lagi 38. Karena Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan yang seperti ini, seseorang yang padanya ada roh Elohim? dapatkah kita bisa menemukan orang seperti ini karena dia dipenuhi roh? Roh Elohim, roh Tuhan, roh Kudus. Roh Tuhan yang memampukan Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Roh Tuhan yang memberi kekuatan Yusuf ketika menghadapi hukuman yang seharusnya tidak ditanggungnya. Roh Kudus yang memberi kekuatan pada Yusuf ketika menghadapi saudara-saudara yang membencinya, menjualnya, dan mengatakan pada Yakub bahwa saya Yusuf sudah mati. Seharusnya Yusuf penuh dengan dendam, membara. Ya, siapa yang pernah di sini difitnah? Sama familinya apa saudara pernah? Pernah dijual? Ada yang pernah dijual? Karyanya dijual ya, bagus. Yusuf dijual. Kalau dijual sebagai pemimpin masih mending, atau dijual karya, ini dia dijual sebagai budak. Kalau penjualan budak masa itu, dia akan diberdirikan, maaf ya, dia akan dibuka bajunya semua, lihat ada cacatnya atau tidak. Lalu kepala ditokok-tokok, tong 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 ya. Lalu gigi tokok, teng kuat nggak anak ini? Kalau cocok dibeli, dicongkel-congkel kupingnya ada penyakit nggak, mulutnya, pokoknya seperti orang membeli domba atau kambing. Bayangkan seperti ya, seperti membeli hewan lah, atau benda-benda yang diinginkan seseorang.
Mengerikan bukan? Yusuf pasti tak akan kuat menghadapi semua itu. Tetapi karena roh Tuhan yang memampukan Yusuf untuk menghadapi semua itu. Roh Tuhan juga akan memampukan kita untuk menghadapi segala persoalan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tidak seberapa masalah yang sedang kita hadapi dibandingkan yang dihadapi Yusuf. Dijual, difitnah, diperbudak, ditinggali, dilupakan. Ibu-ibu pernah dilupakan suaminya? Pernah? Kebetulan tidak. Kebetulan pula ya. Bapak pernah dilupakan istrinya? Pernah? Belum menikah Pak. Yang udah nikah pernah dilupakan? Pernah Pak 2 hari. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Enggak ya? Enggak ada di sini ya, di luar sana itu ya. Nah, Yusuf mampu karena ada roh Tuhan. Menafsirkan mimpi ya, sangat penting juga buat kita karena Yoel 2 mengatakan teruna-teruna muda akan bernubuat ya. Orang tua akan bermimpi. Orang akan melakukan sesuatu yang besar, menafsirkan mimpi kah? Ini sebuah karunia. Karunia ini hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus sehingga Yusuf pun menjadi seorang yang lebih bijaksana meskipun umurnya 30 tahun tetapi kemampuannya lebih daripada umurnya. Dia punya hikmat. Setiap keputusan yang kita ambil akan berdampak kepada kehidupan kita dan kepada orang yang di sekeliling kita. Haleluya. Coba seorang bapak salah ngambil keputusan hidup. Berdampak buat diri kita, berdampak buat istri kita, dan berdampak buruk buat anak-anak kita. Yang calon bapak-bapak hati-hati. Kalau belum nikah nggak usah nikah dulu ya. Karena begitu salah keputusan, kau anak muda, kau yang nanggung sendiri. Seperti saya dulu, saya sendiri yang nanggung. Ditangkap, digibal ya, diseret. Begitu salah keputusan hidup, ketika menikah akan berdampak buruk pada istri dan anak-anak dan bahkan pada lingkungan. Ketika kita menjadi orang dipenuhi roh Tuhan, maka setiap keputusan kita adalah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan dan akan berdampak baik buat sekeliling hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yusuflah menjadi contoh kita. Dia tidak juga menaruh dendam. Nanti di pasal-pasal berikutnya dia tidak menaruh dendam pada saudaranya yang menjualnya. Bahkan saudaranya mau berbohong lagi. Pesan Bapak sebelum mati, agar kau tetap mengasihi kami. Jangan kau ingat-ingat lagi kesalahan kami, adik. Padahal Yusuf juga tidak menaruh dendam. Karena dia percaya ketika kau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, Tuhan mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan dan untuk memelihara seluruh kehidupan bangsa. Baik bangsa Mesir, baik bangsa Israel. Yakub yang sudah menjadi Israel. Umat pemenang, umat pilihan Tuhan. Israel. Kita akan membuat kita lebih bijaksana kita ketika ada roh Tuhan. Ketika juga kejadian di Indonesia Raya kita ini, mahasiswa-mahasiswi banyak demonstrasi. Bahkan beberapa mahasiswa ditunggangi oleh orang-orang yang berduit. Saya bilang di satu sisi begitu. Kenapa bilang? Ya, ketika Pak Prabowo naik, banyak mafia yang kaki ini mafia beras sekitar 100 triliun ya dioplos karena minyak beras premium dicampur dengan minyak medium. Masa premiumnya 1 kilo, 9 kilo medium ya kalau yang 10 kilo. 1/4 yang 5 kilo. Bayangkan dioplos, untungnya sampai 100 T. Bandit Pertamina mengoplos Pertamax Turbo ya dengan Pertalite. Bayangkan berapa harga Pertamax Turbo sekarang? 15 ya? Lebih ya, soalnya saya nggak pernah pakai Pertamax, biasa pakai minyak subsidi Pertalite 10 liter, ya kan? Berarti 100.000. Kalau di Pertamax 16.000 lah kita buat kasarnya, 160.000. Di remit
Jadi 260.000 bagi 130.000, 30.000 untungnya setiap 10 liter. Berapa ton liter sama berapa ton minyak terjual satu hari? Berapa ribu ton? Berapa juta ton? Dihitung-hitung hampir 1000 T. Lihat, bandit Pertamina disapu jaga. Oke? Bandit apa lagi? Pertambangan Timah ya, yang 300 T, yang istri suaminya pejabat apa artis itu. Dewi, ya kan? Nah, bayangkan 300 T, banyak lagi yang akan disisir. Itu satu sisi. Memang kalau kita melihat tukang gojek yang ditabrak, ya emosi, ya kan? Bisa dia mundur sedikit katanya. Ada komentar saya nggak lihat kan? Barakuda itu bisa mundur, bisa. Kalau kita jadi keluarga gojek juga akan emosi. Melihat mereka joget-joget di Senayan sana. Ya kan? Wah, 50 tunjangan rumah berapa tuh? 50 juta ya? Tambahnya. Lalu buat orang tuh abdus satu segala macam ya kan? Tapi Eko Patrio sudah minta maaf. Siapa tuh lagi dari anggota dewan yang lain minta maaf. Tapi lihat kerusuhan di luar. Apakah saya setuju? Saya tidak setuju juga. Boleh menyampaikan aspirasi, tapi jangan merusak fasilitas umum, karena ketika fasilitas umum rusak, maka kita juga sendiri yang akan rugi. Yang bayar pajak rakyat. Itu dari mana biaya untuk memperbaikinya? Dari pajak. Ya kan? Coba pikirkan. Cibuk demo, wah hancur. Jarah ribut. Lari investor. Rusak perekonomian. Naik agar beras bos. Naik semua nanti agak biaya hidup. Risiko siapa yang nanggung? Rakyat. Mereka santai di Singapura, santai, ya, ke Paris, ya, ke Inggris, ke apa? USA, ya, Hawaii. Wah, berjemur orang itu di pantai sana. Kita berjemur di mana? Di sungai, di Perbaba, udah hebat gitu kan? Di Desa Musir kan? Nah, jadi harus kita lebih bijaksana ketika menilai keadaan yang sulit, yang mulai terjadi goncangan. Apa tugas kita? Berdoa agar Indonesia tetap kondusif, aman dan terkendali. Yang siap pada amin. Kita cukup berdoa, berkarya, mengisi kemerdekaan ini, dan terus mendukung pemerintah agar pemerintah lebih lagi bergiat untuk pro rakyat. Biaya hidup bisa ditekan, biaya-biaya sudah bisa diturunkan, harga-harga. Jika Yusuf tidak punya kebijaksanaan itu, selama 7 tahun mereka tidak menyimpan gandum di setiap panen disimpan ke lumbung-lumbung yang sudah disiapkan. Apa yang terjadi selama 7 tahun masa paceklik? Banyak orang akan kelaparan, mati, bahkan pasti harga gandum pada saat akan melonjak tinggi jauh. Bisa 100%, bisa bahkan 1000%. Maka berhati-hati. Bilang sama teman-teman di luar sana kalau yang ikut demon, jangan sering-sering lah bos. Nanti makin kacau Indonesia ini, makin tinggi harga semua yang ada di Medan ini, di Indonesia ini. Bayangkan. Di Makassar berapa persen? 80% ya? Ketika usianya bandingnya baru Makassar 90 kada ya, saya dibacakan. Lalu Bandung 80%, Surabaya berapa persen? 40 ya? 40, Medan Horasbah berapa persen? 20%. Ya, kerusuhan. Kami orang Nomensen. Jadi kalau orang Spalti dulu tahu apa demon, orang teknik, saya bilang sama dia, kau yang enak paling demon ini, ya bilang sama ketuanya. Kenapa gitu? Iyalah, kau terima 100 orang, kau kasih 60 orang ini, kurang asam kau. Begitu demon dia pimpin ke anggota DPRD, langsung beli kereta Ersking baru dah besok yang orang teknik. Kurang enak kali kau bilang. Kawan-kawan gua anak ekonomi, oh usah. Biar aja tuh tunggang-tunggangi orang-orang politik itu kan. Ada kepentingan demi kepentingan yang mereka sedang perjuangkan. Kalau ada apa-apa rusak kuliahnya, siapa yang rugi? Diri sendiri dan orang tua. Kalau lagi babak belur, kena lempar batu, kena gas air mata itu pedih kali gitu. Nomensen sering tawuran dulu kan, kena gas air mata pedih kali. Lebih pedih daripada di 2E. Pernah di 2E? Lebih pedih kan air mata ya kalau daripada di 2E kena gas air mata. Untuk itu biarlah kita merindukan roh Tuhan
manunggal dengan roh kita sehingga kita terus lebih bijaksana. Apa yang didapatkan Yusuf ketika ada roh Tuhan di dalam dirinya? Dia mendapatkan cincin materai, ada ikatan, ada pengesahan bahwasanya dia adalah orang kedua tangan kanan Firaun. Kalau mengenai kita Garuda 10.000 tandanya sah, diakui negara. Cincin materai, dikasih otoritas, dikasih kalung, dikasih jabatan, dikasih harta, dan dikasih wanita. Siapa nama istri Yusuf? Ibu Ucup, Asnat, salah satu putri imam yang ada di Mesir. Berarti ada putri yang terbaik diberikan padanya. Jadi jika roh Tuhan dalam diri kita, hai pria yang belum menikah, kau akan mendapatkan wanita yang terbaik, kau akan mendapatkan posisi yang terbaik. Yang percaya kata amin. Yang penting roh Tuhan yang ada dalam diri kita, kita aktifkan. Bukan kedagingan, bukan emosi, bukan pikiran kotor, bukan rencana-rencana jahat yang kita aktifkan. Karena Roh Kudus akan memimpin hidup kita untuk lebih dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Yang siap katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, siapa kasih Yesus. Haleluya. Ya, kemanakah kami mencari kamu ya Tuhan? Ya, Ibu Bidan. Ya tasyar. Engkau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kasih Yesus, boleh tutup matamu. Undanglah Roh Kudus untuk manunggal dengan rohmu. Roh Kudus, penuhi kami senantiasa. Manunggalah dengan roh kami, menyatu dengan roh kami untuk selama-lamanya. Sehingga semakin hari kami semakin bijaksana, semakin hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari kami berjalan semakin kuat, tangguh, kaf, rabata syarabata, ya nana re dakala mambu, uyatakan syarabata. Kau dekat
kesaksian kami. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu yang Engkau terus kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami mau bersyukur, bersuka cita atas semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan Kami Terima Kuasa-Mu Tuhan. bersukacita. Bahkan berkah-berkah Tuhan akan tercurah bagi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dimanapun kami tak pergi, di situ pasti puji dan untung, di situ pasti terjadi mujizat. Tentu terobosan terjadi, dan terobosan rohani, terobosan keuangan timbal dari Tuhan. Di situ pasti mujizat terjadi. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu indah. Janji-janji-Mu tiada amin. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah panahmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Pulanglah, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, anugerah yang begitu indah dari Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Bahkan Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai, sejahtera dan sukacita, kemenangan demi kemenangan. Pimpinan Roh Kudus, kuasa yang tak terbatas itu ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin.